pagi, selamat siang ataupun selamat sore untuk adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di kelas 11 SMA. Masih tetap bersama dengan Bapak Destu Lumbandaul, Bapak mengajar di bimbingan belajar Soko Helios Pematang Siantar. Nah, untuk adik-adik kami, untuk materi alat optik, mata, lensa, loop, kalian bisa melihat di channel video-video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas alat optik yang ketiga, yaitu mikroskop ya adik-adikku ya. Hari ini kita berbicara tentang mikroskop. Jika ditanya pengertian daripada mikroskop itu atau fungsinya adalah untuk melihat benda yang sangat kecil. Jadi yang sangat kecil ya teman-teman ya. Dan untuk sistemnya, mikroskop itu terdiri dari dua lensa. Satu disebut dengan lensa objektif. Lensa objektif itu yang dekat dengan optiknya, bendanya, sorry ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pernah melihat loopnya kan ada dua nih, satu yang dekat dengan mata, satu dekat dengan benda. Jadi yang dekat dengan benda itu kita sebut lensa objektif adik-adik. Yang paling bawah itu artinya ya. Sementara lensa okuler itu adalah yang tepat di mata kita, berarti itu yang paling atas ya. Sama halnya dengan loop. Kita perhatikan nanti di sini ada mata tidak berakomodasi, ada mata berakomodasi, juga ada nanti selanjutnya berakomodasi pada jarak X. Ya, untuk bagian-bagian loopnya saya pikir hanya ini. Yang penting adalah untuk kita memahami teman-teman ya. Kadang persoalannya kita bisa diberikan dengan soal cerita, bisa juga diberikan dengan metode gambar. Bapak ingin kalian perhatikan teman-teman ya, antara perbedaan gambar yang pertama ini dengan perbedaan gambar yang kedua teman-teman di sini. Iya, jadi kalian harus bisa membedakan manakah di situ mata tidak berakomodasi dan mata sedang berakomodasi. Begitu teman-teman. Saya mulai dengan mata tidak berakomodasi ya. Jika disebutkan mata tidak berakomodasi, berarti mata itu santai saja melihatnya. Jadi kalau mata berakomodasi nanti agak mencembung. Nah, kita lihat gambar untuk mata berakomodasi. Ini bendanya teman-teman. Sini bendanya. Ini lensa objektifnya. Sementara ini lensa okuler. Tambahan sedikit lagi ya. Lensa okuler ini tak lain tak bukan merupakan loop kawan-kawan. Iya. Jadi sebenarnya tak lain tak bukan lensa okuler itu juga adalah loop. Bendanya di sini. Jadi nanti yang dilihat oleh mata itu adik-adik adalah bayangannya, bukan benda aslinya kawan-kawan. Tapi bayangan daripada benda itu. Bendanya ini kawan-kawan ya. Misalnya ini bendanya terletak sejauh S dari lensa objektif. Ini bendanya, ini lensa objektifnya itu sejauh S. Nah, jadi jaraknya itu adalah sejauh S. Ini lensa objektifnya, ini fokusnya, fokus objektif, ini fokus okuler. Jadi teman-teman juga harus memahami bagaimana lensa cembung bekerja ya. Karena dua-duanya sebenarnya merupakan aplikasi dari lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini teman-teman dibiaskan melalui titik fokusnya. Kedua, sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. Kita buat dua saja, bayangannya sudah kelihatan. Nah, ini bayangannya teman-teman. Jika kita berbicara tentang sifatnya, ya, maka sifat bayangan ini di belakang lensa ya, adik-adik ya. Jika dia di belakang lensa berarti itu nyata. Nyata sudah pasti apa? Nyata sudah pasti terbalik teman-teman. Ya, dan dia pasti diperbesar. Jadi bendanya ini sebenarnya harus kamu letakkan di ruang kedua supaya bayangan yang dihasilkannya itu diperbesar. Nah, ingat lagi lensa cembung ya adik-adik ya. Yang berikutnya, ini bayangan itu akan ditangkap oleh si okuler. Oke,
bayangan dari lensa objektif itu akan ditangkap oleh si okuler, sehingga ini jadi benda terhadap okuler. Nah, ketentuan-ketentuan yang perlu kita ingat juga adik-adik dalam hal ini, bayangan dari lensa objektif atau saya sebutkan S aksen OB itu akan tepat jatuh di fokusnya si okuler. Nah, sekali lagi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif yaitu S aksen OB itu akan tepat berada di fokus okuler. Sehingga ya kawan-kawan ya, sehingga berarti dia punya jarak lagi nih. Ini tadi jadi benda ya terhadap lensa okuler, berarti ini jadi SOK. Artinya apa? Jarak dari benda terhadap lensanya. Nah, ini saya ganti nih, ini jadi SOB. Dari sini ke sini adik-adik sampai ke sini itu adalah S aksen OB. Begitu ya adik-adik ya. Ini kan bayangannya tadi ya. Ingat bahwa S aksen OB-nya itu akan tepat jatuh di fokus okuler. Berikutnya ya, berarti bisa dong kita tuliskan, karena ini tetap F okulernya, maka S okuler itu sama dengan F okuler. Berarti jarak benda ke lensa ya berarti sejauh fokus okulernya adik-adik. Nah, berarti SOK-nya sama dengan FOK. Berarti jarak benda itu dari lensa ya sejauh FOK-nya ya adik-adik ya. Tadi bayangannya akan jatuh tepat di okuler. Maka diingat lagi ketentuan pada lensa menggunakan sinar-sinar istimewa. Maka jika benda itu berada, gunakan sinar-sinar istimewa adik-adik ya. Jika ingin tahu, perhatikan channel sebelumnya, video sebelumnya berbicara tentang lensa. Jika bendanya itu tetap di fokus, maka bayangan yang dihasilkan ini karena dia tepat di lensa, di fokus okulernya, maka S aksen OK-nya itu akan berada di jauh tak hingga teman-teman. Jadi ini sinar datang dari sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. Tarik perpanjangannya teman-teman. Tarik perpanjangannya, maka ini tidak akan ketemu adik-adik ya. Dia tidak akan ketemu. Nah, sehingga dia berada di jauh tak hingga adik-adik. Nah, untuk sifatnya, untuk sifat daripada bayangan itu sendiri itu pasti bagaimana? Sifatnya pasti maya. Kenapa maya? Kan bayangannya di depan. Maya tegak ya diperbesar. Itu yang dihasilkan oleh S aksen OK, namun itu berada di jauh tak hingga. Oke, selanjutnya kawan-kawan, untuk mencari berapa jauhkah S aksen OB-nya, ya kita tetap menggunakan yang ini adik-adik ya. 1 per FOB, maka 1 per SOB tambah 1 per S aksen OB, begitu. Nah ya, kemudian yang selanjutnya kita berbicara tentang panjangnya mikroskop adik-adik. Panjang mikroskop. Panjang mikroskop dari sini ya, kalau kita lihat panjang mikroskop disimbolkan dengan D. Berarti panjang mikroskopnya atau D-nya sama dengan S aksen OB tambah SOK. Nah, tambah SOK adik-adik ya. Nah, berarti dalam hal ini S aksen OB ditambah SOK. Ataupun boleh juga SOK-nya kan tadi sama dengan FOK. Maka S aksen OB-nya ya ditambah berapa fokus okulernya. Itulah panjang mikroskop. Yang kedua, perbesaran yang dihasilkan. Perbesaran yang dihasilkan atau disimbolkan dengan M ya. Perbesaran disimbolkan dengan M.
Perbesaran yang dihasilkan atau perbesaran total adalah perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Maka untuk perbesaran objektif itu sendiri dapat kamu cari dengan S aksen OB per SOB, ya, per SOB kalikan dengan berapa? Nah, tadi saya katakan bahwa okuler itu adalah loop. Maka adik-adik bisa melihat di video sebelumnya bagaimana perbesaran yang dihasilkan loop jika mata tidak berakomodasi. Itu dapat dicari dengan SN per FOK. Apa itu SN? Titik dekat mata. Oke, adik-adik ya. Demikian pembahasan tentang mikroskop itu jika mata tidak berakomodasi. Yang kedua adalah mata berakomodasi, adik-adik. Di sini kamu juga bisa melihat bagaimana bentuk gambarnya, adik-adik ya. Jadi sehingga kalau kalian melihat soal yang gambarnya seperti ini, kalian sudah harus tahu, oh berarti ini merupakan mikroskop dengan mata berakomodasi. Nah, sekarang kita sama ya. Jarak dari benda ke lensa objektif itu yang disebut dengan SOB. Ya, adik-adik ya. Ini FOB-nya. Berarti ini dari lensanya ke bayangannya. Sampai di sini bayangan, ya. Dari sini sampai di sini itu kita sebut dengan S aksen OB. Oke. Sama sifat yang dihasilkan di sini juga sama seperti tadi, ya, sama. Maka yang berikutnya ini bayangan dari lensa objektif itu akan ditangkap lagi oleh si lensa okuler. Sama ya adik-adik ya, lensa okuler itu tadi adalah loop juga. Nah, tapi agak berbeda dengan yang tadi. Sekarang bendanya itu bayangannya akan jatuh di sejauh S aksen OB. Nah, kalau kita berbicara sifat sama dengan yang tadi adik ya. Sifat bayangan yang dihasilkan itu karena dia di belakang itu kita sebut nyata. Nyata, kemudian dia terbalik, kemudian diperbesar. Ini yang dihasilkan oleh si lensa objektif. Ya, S aksen OB. Itu sifatnya adik-adik ya. Ini sifat daripada S aksen OB-nya. Pak, berapa jauh S aksen OB-nya? Sama, gunakan persamaan ini. 1 per FOB, 1 per SOB, per 1 per S aksen OB. Adik-adik bisa juga mencari dengan persamaan ini, menentukan seberapa jauh S aksen OB-nya. Nah, sesuai dengan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adik-adik ya, sinar datang dibiaskan melalui fokusnya. Sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. Tarik perpanjangannya teman-teman. Tarik perpanjangannya ke sini. Iya. Nah, berarti bayangannya sejauh berapa? Nih, ini bayangan, ini lensanya tadi ya adik-adik ya. Berarti ini adalah S aksen okuler. Nah, itu adalah S aksen okuler. Ini kan tadi bayangan si objektif jadi benda pada lensa okuler. Berarti ini adalah SOK. Gitu. Nah, ketentuan yang kedua yang harus kita ingat adik-adik ya. Ya. Ketentuan yang kedua berbicara tentang bayangannya ya. Bayangan yang dihasilkan oleh okuler ini, bayangannya ini kan tadi bendanya, berarti bayangannya ini ya adik-adik ya. Jika mata berakomodasi, maka bayangan itu akan jatuh di titik dekat mata. Nah, jadi saya bisa katakan S aksen OK-nya itu adalah sejauh SN. Gitu, titik dekat mata berapa jauh? 25 cm adik-adik. Nah, jadi bayangan itu akan jatuh tepat di situ. Tapi saya tuliskan minus ya. Kenapa? Karena bayangan yang dihasilkan itu berada di depan. Nah, di situ dia. Keduanya, berikutnya adalah, jadi ini sejauh SN, adik-adik ya. Bagaimana Pak sifatnya ini?
Oh iya, sifatnya pasti maya. Maya udah pasti apa nih? Tegak. Kemudian dia apa? Diperbesar. Gitu adik-adik ya? Iya, diperbesar. Maka jika ditanya, Pak, berapa dong SOK-nya? Maka jika ditanya SOK-nya dapat kita cari dengan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. Tapi S aksen OK-nya udah ada. Berapa? 25. Atau boleh Bapak tuliskan menjadi 1 per FOK, 1 per SOK dikurang. Saya buat kurang, kenapa? Tadi ini min. Kenapa minus? Bayangannya berada di depan. Maka 1 per SN, adik-adik ya. 1 per SN. Jadi dari persamaan ini kalian bisa menentukan berapa jauhkah SOK-nya. Nanti fokus okulernya pasti ada teman-teman. Fokus okulernya. Terakhir kita berbicara tentang perbesaran. Oh sorry, panjang ya, panjang mikroskop. Panjang mikroskop. Nah, panjang mikroskopnya itu adalah ini dari sini ke sini S aksen OB, ini ke sini SOK. Sehingga D dapat dicari dengan S aksen OB tambah SOK. Pak, saya dapat dari mana SOK-nya? Kamu dapat dari sini, adik-adik. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita akan temukan berapa SOK. Satu lagi, berbicara tentang perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan, perbesaran total, perbesaran atau disimbolkan dengan M. Maka M itu dapat dicari sama MOB kali M okuler. Maka ketika mata berakomodasi, perhatikan loop. Bagaimana loop ketika berakomodasi, adik-adik? Bagaimana rumusnya? Tapi untuk objektif sama saja seperti tadi. S aksen OB per SOB kalikan dengan, jika dia berakomodasi, persamaannya adalah SN per FOK tambah 1. SN-nya ingat, nilai SN-nya adalah 25 cm. Ini adik-adik ya. Nah, dari mana persamaan ini kita dapatkan? Perhatikan di loop. Kamu bisa lihat video sebelumnya. Jika nanti ada pertanyaan, perbesaran ketika mata berakomodasi pada jarak X. Mata berakomodasi pada jarak X. Tinggal gantikan di sini adik-adik, maka perbesarannya dapat dicari dengan S aksen OB per SOB kali SN per FOK tambah SN per X. X-nya apa? Sejauhnya tadi mata berakomodasi pada jarak X. Berakomodasi pada jarak 10 cm. Gantikan X-nya nanti jadi 10. SN-nya tetap ya adik-adik ya. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan ketika berbicara tentang mikroskop. Semoga bermanfaat buat kalian dan tetap belajar menggapai cita-cita, tetap berpandangan ke depan ya. Di masa-masa seperti ini tetap saling menjaga kesehatan. Akhir kata, semoga bermanfaat buat kalian dan selamat sore.